Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Margarita, dan di video kali ini aku mau sharing informasi yang gak kalah krusial dari video sebelumnya, yaitu tentang superannuation. Buat kalian yang belum tahu, superannuation ini adalah sistem dana pensiun di Australia. Ini adalah salah satu program pemerintah Australia untuk memastikan seluruh masyarakatnya memiliki dana pensiun ketika nanti mereka menginjak usia tertentu dan memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Kabar baiknya untuk kita semua yang datang ke Australia dengan working holiday visa, visa kerja, atau visa student, kita berhak mendapatkan superannuation juga. Cara kerja superannuation itu gimana sih? Nah, untuk cara kerjanya, superannuation ini adalah dana yang dibayarkan oleh employer kita. Jadi dana ini tidak dipotong dari gaji kita, dan per Juli 2025, employer itu wajib membayarkan sebesar 12% dari gaji kotor kita. Contohnya kayak gini, kalau misalnya dalam satu minggu kita dapat gaji sebesar $1.000 sebelum dipotong pajak, berarti employer itu wajib membayarkan $120 ke rekening superannuation kita. Ketika dana ini sampai di rekening superannuation kita, dana itu nggak diam aja. Provider superannuation yang sudah kita pilih akan mengelola dana kita dengan cara menginvestasikan dana tersebut kembali ke saham, properti, dan lain-lain. Jadi dana yang diam di rekening superannuation kalian itu nggak diam aja, tapi dikembangkan dengan harapan ketika kalian pensiun nantinya dananya itu lebih tinggi lagi. Ada banyak banget provider superannuation di Australia. Aku sendiri pakai AMP Super Fund, dan sejauh ini aku nyaman pakainya karena informasinya sangat mudah diakses dan mereka sangat helpful kalau misalnya kita ada pertanyaan tentang superannuation. Tapi ada banyak banget provider lain kalau misalnya kalian mau pilih, ada REST, ada Australian Super, Sun Super, dan lain-lain. Kalian bisa browsing dan disesuaikan dengan profil resiko kalian. Memilih provider superannuation itu seperti kalian mau beli reksadana pasar uang. Jadi kalian biasanya cari dulu informasi tentang gimana sih reputasi manajemen investasi tersebut. Jadi kurang lebih sama ya. Kalian sesuaikan dengan profil resiko kalian dan pastikan kalian ngerti cara pakai. Saran dari aku, kalau misalnya kalian baru tiba di Australia dan ingin melamar pekerjaan, biasanya employer itu akan meminta beberapa data dari kalian. Contohnya data diri, TFN, dan superannuation. Di form superannuation, kalian punya dua pilihan. Yang pertama, kalian bisa provide data rekening superannuation yang kalian punya, atau yang kedua, kalian bisa meminta employer untuk menominasikan rekening superannuation untuk kalian. Saran dari aku, kalau misalnya kalian punya waktu, lebih baik punya rekening superannuation sendiri dan data yang sama kalian provide ke setiap kali kalian melamar pekerjaan baru. Hal ini tujuannya supaya semua dana superannuation kalian itu masuk di satu akun yang sama, jadi nggak tercecer. Dan kalau misalnya kalian suatu saat decide untuk kembali ke Indonesia for good, kalian tinggal klaim dana superannuation-nya dari satu rekening aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya cukup waktu dan udah terlanjur keterima kerja, kalian bisa minta employer untuk nominasikan akun superannuation untuk kalian. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah dapet rekeningnya, pastikan kalian minta data-datanya secara detail, supaya kalau misalnya kalian pindah pekerjaan, kalian bisa gunakan satu rekening superannuation yang sama. Seperti yang aku bilang tadi, superannuation ini adalah hak kita dan tidak dipotong dari gaji. Jadi setiap kali kalian dapatkan payslip dari employer kalian, dipastikan kalian cek nominal superannuation yang kalian terima. Nominalnya itu dipotong dari gaji kotor, jadi pastikan employer kalian membayarkan gaji dengan benar. Kalau misalnya kalian merasa ada yang salah dari payslip kalian bisa double check lagi ke employer kalian. Dana superannuation ini hanya bisa diklaim ketika kalian menginjak usia pensiun atau ketika kalian memutuskan untuk kembali ke negara asal kalian, atau dengan kata lain kalian tidak ingin bekerja di Australia lagi. Nah, untuk hal ini kalian akan mengajukan yang namanya DASP atau Departing Australia Superannuation Payment. Jadi kalian ajukan klaim tersebut ke provider superannuation kalian, dan ada beberapa data-data yang kalian perlu. Dan setahu aku, dari nominal superannuation yang kalian punya akan dipotong pajak sebesar 35%. Nah, itu dia penjelasan tentang superannuation. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali tiba di Australia, pastikan untuk kalian punya yang namanya bank account, tax file number, superannuation, karena data-data ini akan kalian butuhin banget ketika kalian mau melamar suatu pekerjaan baru. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, don't forget to give a thumbs up. Komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar superannuation, dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel aku untuk dapetin informasi menarik lainnya tentang working holiday visa dan living in Australia. Well, I'll see you guys next time. Until then, take care and God bless you. Bye!